Pak, malam ini ngundang tetangga kanan kiri? Nggih. Hah? Oh, nek tetangga kiri mboten, tapi jamaah kiri. Hah? Tetangga kiri mboten. Maksudnya lingkungan kami ya? Mboten. Oh, Jamaah yang di mau diundang. Langsung pilih batu. Dia cocok. Hah? Kayak dia cocok. Kan udah ini belum lah. ya dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi kaifiyati sholatil khawfi wa innama afrodaha al-musallifu an ghairiha minas sholawati Ditarjamatin bil annahu yahtamilu fi iqamatil fardi bil khawfi mala yahtamilu fi ghairihi. ya. Faslun fasal fi kaifiyati sholatil khawfi. Di dalam menjelaskan tata cara sholat khauf. Sholat dalam keadaan perasaan takut. Wa innama afrodaha, dan sesungguhnya menyendirikannya al-musannifu sapa musannaf an ghairiha, dari selainnya, minas sholawati, dari penjelasan sholat-sholat, bitarjamatin, dengan tarjamahnya, li'annahu, karena sesungguhnya hal itu, yahtamilu, itu meliputi, fi iqamatil fardi, di dalam mendirikan sholat fardu, fil khawfi, dalam keadaan perasaan takut, ma, sesuatu, la yahtamilu, yang tidak mirip, fi ghairihi, di selain sholat khauf. Jadi maksudnya begini, jadi musannaf itu menyendirikan bab ini, tidak dicampur dengan bab sholat-sholat yang lain, dikarenakan hanya khusus meliputi sholat yang dilakukan dalam kondisi perasaan takut. Makanya dia di sini jelaskan afrodahal musannaf, disendirikan maksudnya. Paham? Nah, lanjut. Wasolatul khawfi anwa'un kathiratun tablughu sittatu adrubin kama fi sahihin muslimin yaqtasara al-musannifu minha ala thalathati adrubin ahaduha ayakuna al-adru fi ghairi jihatil qiblati wa huwa qalilun wa fil muslimina kathiratun bihaitsu tuqawimu kullu firqatin minhum al-adu
fayufarriquhum al-imamu firqataini firqatun takifu fi wajhil adui tahar tuhrisuhu wafir qotun qotun takifu takifu khalfahu ay al imam fayusolli bil firqati allati khalfahu raq'atan summa ba'da qiyamihi bir raq'ati tsaniyah tatimmu li nafsiha baqiyatu sholatiha wa tamdi ba'da firaghi sholatiha ila wajhil adwi tahrisuhu da wa ta'ti ta'ifati ukhra allati kanat risatan firaqatil ula fayusolli al-imamu biha raq'atan faida jalasa al-imamu. Nah, ini udah ada bab lain. Situ aja. Ya. Dan wa sholatul khaufi, dan sholat khauf anwaun kasiratun, itu ada macam yang cukup banyak. Jadi sholat dalam keadaan perasaan takut ini jumlahnya sangat banyak, yaitu sittatu adrubin, ada 6 macam. Kama fi shahihi Muslim, sebagaimana yang tertulis dalam hadis Sahih Muslim, itu jumlahnya ada 6. Iktasara, meringkas al-musannifu musannaf, minha, diantaranya salah sati adrubin, itu ada 3. Jadi maksudnya sholat khauf itu jumlahnya cukup banyak, kurang lebih ada 6 macam, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Sahih Muslim. Akan tetapi musannaf meringkasnya menjadi 3 bagian saja. Ahaduha, yang pertama, ayyakuna, jika ada al-adu, musuh, fi ghairi jihatil kiblati, di selain arah kiblat. Jadi musuh itu berada di sebelah timur. Nah, ini kan bukan arah kiblat ya, dia berada di arah sebelah timur. Kemudian wahua, dan ia qalilun, jumlahnya sedikit, musuhnya enggak banyak lah, sedikit. Posisinya berada selain kiblat, jumlahnya juga tidak banyak. Wafil muslimina, dan di dalam umat Islam kasirotun, jumlahnya banyak. Jadi musuhnya sudah berada di luar arah kiblat, jumlahnya sedikit pula. Sedangkan umat Islam jumlahnya banyak. Bihaitsu tuqawimu, sekiranya bisa menghadapi kullu firqatin, setiap kelompok, minhum, dari umat Islam, al-adwa, musuh. Artinya dikatakan bahwa umat Islam itu jumlahnya banyak, itu maksudnya adalah satu kelompok itu sudah bisa menghadapi musuh. Artinya separuh lah. Kalau diperkirakan itu sudah bisa mampu menghadapi musuh itu sendiri, karena musuh jumlahnya tidak banyak. Fayufarriquhum, kemudian mengelompokkan mereka, al-imamu, imam, firqataini, jadi 2 kelompok. Kalau kondisinya seperti itu, umat Islam dipecah jadi 2. Firqatun, satu kelompok, takifu, berdiri, fi wajhil adwi, mengarah ke musuh, tahrisuhu, yang menjaganya. Jadi satu kelompok itu suruh menghadap ke musuh untuk menjaga satu kelompok yang satu. Wa firqatun, satu kelompok, takifu, berdiri, khalfahu, di belakang imam, ay al imami, imam, fayusolli, kemudian sholat, bil firqati, dengan satu kelompok, allati khalfahu, yang berada di belakangnya, rakaatan, 1 rakaat.
Jadi satu kelompok menghadap musuh, satu kelompok dia sholat bersama imam. Berapa rakaat? Satu rakaat. Setelah itu khalfahu rakaatan. Summa ba'da qiyamihi, kemudian setelah berdirinya imam lirrakaati saniyati untuk rakaat yang kedua, tatimmu, maka menyempurnakan linafsiha untuk dirinya sendiri, ai bagi atas sholatiha, sisa dari sholatnya. Artinya begini, satu kelompok menghadap musuh, satu kelompok berada di belakangnya, sholat satu rakaat. Nah kemudian yang berada di belakang imam setelah satu rakaat itu dilanjutkan sendiri maksudnya. Kalau dia sholat maghrib tinggal menyisakan dua rakaat. Suruh lanjut dewe gitu loh. Jadi hanya satu rakaat, yang dua rakaat untuk melanjutkan. Paham ya? Kemudian watamdi, dan melanjutkan ba'da firaghi sholatiha, setelah selesai sholatnya kelompok yang satu, fi wajhil adwi, mengarah kepada musuh, tahrisuhu, untuk menjaganya. Jadi tahrisuhu, untuk menjaganya. Jadi setelah selesai, yang melanjutkan sholatnya sendiri, langsung dia menghadap ke musuh untuk menjaganya. Wayati, dan datang atau ifatul ukhra, kelompok yang satu, alati kanat harisatan, yang tadinya menjaga, firraqatil ula, di dalam rakaat yang pertama. Fayusolli, kemudian sholat al imamu imam, dia dengan kelompok yang kedua, rakaatan satu rakaat. Faida jalasal imamu, kemudian ketika imam duduk, litasyahudi untuk tasyahud, litasyahudi tasyahud ya, tufarikuhu, maka memisahkan, watatimmu linafsiha, dan menyempurnakan dirinya sendiri. Jadi kelompok yang kedua kemudian berada di belakang imam, sholat satu rakaat. Nah kemudian melanjutkan untuk dirinya. Kan dia tertinggal satu rakaat dengan imam yang pertama tadi, makanya dilanjutkan. Summa yantadiruha, kemudian menunggunya al imamu imam, wa yusallimu, dan salam dia dengan kelompok yang kedua tadi. Paham ya? Nah, saya ulangi, ini keterangannya begini. Cara yang pertama, ketika jumlah musuh itu hanya sedikit, jumlah umat Islam banyak. Musuh berada di luar arah kiblat. Caranya umat Islam dibagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok itu sholat bersama imam. Nah, setelah itu, setelah satu rakaat, kelompok itu melanjutkan dengan sendirinya. Nah, setelah selesai, dia ganti posisi kelompok yang menjaga tadi. Yang menjaga maju ke depan, sholat di belakang imam. Nah, setelah imam duduk, menunggu. Apa itu? Kelompok yang kedua melanjutkan kan tadi tertinggal satu rakaat, dilanjutkan. Nah setelah dilanjutkan, imam sambil menunggu, setelah itu salam bareng imam. Paham? Menunggu di saat tasyahud. Iya, imamnya menunggu. Yang imamnya satu dia apa itu? Nah, jaga tukeran. Tapi salamnya sama, berbareng dengan imam. Kalau yang kelompok pertama menyelesaikan dengan sendirinya. Paham? Paham ya? Nah, kita baca aja ini ya.
Wahadi, dan ini adalah sholatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzatir riqa, di dzatur riqa. Jadi muter ya, terang muter. Jadi sholat seperti ini itu pernah dilakukan Nabi pada saat Nabi perang Dzatur Riqa. Summiyat, dinamakan bidzalika hal itu, li'annahum, karena sesungguhnya mereka raqa'u fiha, royatahum, mereka membawa dia di dalamnya royatahum, bendera mereka. Wakilah, dan dikatakan ghairu dalika, selain itu. Artinya cara yang pertama itu pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Dzatur Riqa. Kenapa dinamakan itu namanya Dzatur Riqa? Karena pada saat itulah kondisi umat Islam banyak yang membawa bendera, tapi ada yang menyatakan selain itu. Paham ya? Paham. Wasani, dan yang kedua, ayakuna, jika ada fi jihatil kiblati, di arah kiblat. Kalau tadi musuhnya kan di luar arah kiblat. Yang kedua ini, jika musuh berada di arah kiblat. Fi makanin, di suatu tempat, la yasturuhum, yang tidak menutupi mereka, an ayunil muslimina, dari pandangan orang-orang Islam, syai'un, sesuatu. Wafil muslimina, dan di dalam umat Islam, kasiratun, jumlahnya banyak. Tahmilu tafarruquhum, yang membawa mereka tafarruquhum, kelompok-kelompok mereka. Nah, jadi maksudnya begini ya. Yang kedua, jika musuh berada di arah kiblat, tempatnya tidak ada tutup sama sekali. Artinya pandangan umat Islam itu bisa tertuju kepada musuh tadi yang berada di arah kiblat. Dan jumlahnya umat Islam itu banyak. Fayasifuhum, kemudian membagi sof, al-imamu imam, sofa ini menjadi dua sof. Masalan contohnya, nah, karena kondisinya seperti itu, maka umat Islam dibagi menjadi dua sof. Oh, tadi dua kelompok itu mungkin lebih dari dua sof. Dan ini dibagi menjadi dua sof. Wa yuharrimu, dan bertakbiratul ihram, bihim, dengan mereka, jami'an, semuanya. Jadi takbiratul ihramnya bareng. Jadi jadikan dua baris, sholatnya bareng, takbiratul ihramnya bareng dengan imam. Faida sajada, kemudian ketika sujud al imamu imam, firrokatil ula, di dalam rakaat yang pertama. Sajada, maka sujud, ma'ahu, bersama imam, ahadus sofa, ini salah satu dua sof tadi. Artinya takbiratul ihramnya bareng. Nah, setelah itu ketika imam sujud di rakaat yang pertama, maka salah satu sof juga ikut sujud. Sajdata ini dua sujudan. Wawaqafa, dan tetap as-soful ukhra, barisan yang lain, yahrisuhum, yang menjaga mereka. Jadi sof yang tadinya yang pertama ikut rukuk sampai sujud, kemudian yang satunya tidak usah ikut. Nah, kemudian faida rofa'a, kemudian ketika mengangkat al imamu imam roksahu, kepalanya, sajadu, maka mereka sujud, walahakulahiquhu, dan mereka menyusulnya. Nah, jadi ketika yang pertama itu sujud, ikut sujud imam, nah gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ngikut, artinya belakangan sujudnya. Nah, dua sujud, sof yang pertama tetap sambil menjaga,
Kemudian ketika imam bangun mengangkat kepalanya, maka dia sujud. Sujudnya belakangan. Paham? Sujudnya belakangan ya. Nah. Kemudian watasyahada bertasyahud al imamu imam bisofaini dengan 2 sof. Nah. Jadi berikutnya tasyahudnya jadi bareng. Nah karena bareng, wa yusallimu dan salam bihim dengan mereka, artinya imamnya salam dengan 2 sof jamaah tadi. Artinya begini, kalau musuh itu berada di arah kiblat dan pandangan umat Islam itu langsung melihat kepada musuh, jadi tidak ada tutup sama sekali. Itu caranya umat Islam dibagi 2 barisan. Takbiratul ihramnya bareng, tapi ketika imam rukuk dan sujud, yang ngikut adalah barisan yang pertama. Yang barisan kedua tetap berdiri tegak. Nah, ketika imam itu bangun sama makmum yang barisan pertama, yang kedua rukuk dan sujud. Sampai yang terakhir ditunggu. Nah, setelah ditunggu salamnya jadi bisa bareng. Artinya saling menjaga gitu loh. Artinya tidak bareng 2 sof. Paham? Paham ya? Nah. Sekarang cara yang terakhir. Wahadihi, dan ini adalah sholatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Asfan di daerah Asfan. Wahya, dan ia adalah qaryatun, salah satu desa fi tariqil hajjil misri, yaitu jalan arah orang haji dari arah Mesir. Ya. Bainaha, diantaranya wa baina Makkah dan Mekah marhalata, ini kurang lebih ada 2 marhalah. Jadi itu sholat yang pernah dipraktekkan Nabi pada saat Nabi berada di Asfan. Asfan itu adalah daerah sekitar lewatnya orang haji dari arah Mesir. Jaraknya dari Mekah sama desa itu kurang lebih 2 marhalah. Summiyat, dinamakan bidzalika, dengan hal itu, li'asfis suyuli, dengan derasnya aliran, fiha, di dalamnya. Karena banyak aliran itu. Makanya dinamakan Asfan. Kemudian yang terakhir wasalisu, dan yang ketiga, ayakuna, jika ada fi syiddatil khaufi, dengan perasaan sangat takut. Jadi perasaan takutnya ini sudah luar biasa. Kalau tadi kan musuhnya masih berada di depan. Kalau ini sudah dalam kondisi sangat takut. Watahamil harbi, dan berkecamuknya perang. Nah, ya. Wahwa, dan ia adalah kinayatun, kinayah. Kinayah itu adalah perumpamaan. Ansyiddatil ikhtilati, dari kerasnya campur, ruket istilahnya. Jadi perang sudah berkecamuk. Bainal qaumi, antara kaum, bihaisu yaltasiku, dengan sekiranya bertemu, lahmu ba'dihim, daging sebagian umat Islam, dibanding dengan selainnya. Jadi saking ruketnya sampai antara tubuh dengan tubuh yang lainnya itu sampai ruket. Fala yatamakkanuna, kemudian mereka tidak mungkin mintarkil qitali, dari meninggalkan perang. Wala yakdiruna, dan mereka tidak mampu alan nuzuli, atas berdiam. Ingkanu, jika mereka rukbanan, itu naik kendaraan atau naik kuda. Wala alal inkhirafi, dan tidak mampu mereka itu pisah. Ingkanu
ingkanul masyata, jika mereka itu berjalan kaki. Artinya ora iso minggir-minggir. Artinya perang ini sudah betul-betul berkecamuk, bahkan antara tubuh yang satu dengan tubuh yang lain itu nggak bisa misah. Kalau dia naik kendaraan kuda, ya kudanya nggak bisa diam. Kemudian lagi juga tidak bisa, ya pokoknya nggak bisa apa-apa. Kalau kondisinya seperti itu, fayusolli, maka sholat sopo imam, fayusolli, maka sholat kulun, masing-masing minal qaumi, dari kaum, kaifa amkanahu, sebagaimana ia mampu. Artinya kalau kondisinya sudah seperti itu, ya sholatnya silahkan semampunya seperti apa. Pokoknya yang penting bisa sholat. Rohilan, ya, jalan, rohilan naik masyian, artinya jalan. Kalau misalnya bisa jalan, ya dengan jalan. Warokiban, dan naik kendaraan. Apa sholat karum lagu, atau naik kendaraan, naik kuda. Mustaqbilal kiblati, menghadap kiblat. Wa ghairu mustaqbilin laha, atau tidak menghadap kiblat. Menghadap kiblat ya boleh, tidak juga boleh. Wa yu'adziruna, dan mereka ada alasan fil a'mali, di dalam beramal al-kasirati, yang banyak. Fi sholati, di dalam sholat. Kadurbatin mutawaliyatin, seperti pergerakan yang berkesinambungan. Artinya cara yang ketiga ini adalah cara yang harus dilakukan ketika kondisi peperangan itu sudah berkecamuk. Mereka sudah tidak bisa memisahkan antara yang satu dengan yang lain. Sehingga cara sholat yang dilakukan diserahkan kepada masing-masing orang. Mau sholat pakai berdiri boleh, tidak juga boleh, naik kendaraan boleh, jalan juga boleh, menghadap kiblat juga boleh, tidak juga boleh. Artinya cara yang ditempuh yang ketiga ini, karena kondisi seperti itu, ya diserahkanlah gimana caranya, intinya begitu. Paham ya? Paham. Ini adalah tata cara sholat khauf. Jadi yang pertama, musuh sedikit, umat Islam banyak, posisi tidak berada di arah kiblat. Nah, kemudian itu sholat separuh, dibagi dua kelompok, yang separuh sholat bareng, yang satu menjaga, kemudian melanjutkan. Kemudian yang kedua, posisi musuh berada di arah kiblat, jumlah umat Islam juga banyak. Dalam pandangan umat Islam tidak tertutup, maka dibagi dua baris. Baris pertama yang di belakang ikut imam, yang satu nunggu. Nah, ketika imam bangun, yang satu baru rakaat pertama. Kemudian ditunggu salam bareng. Kemudian yang ketiga, dalam kondisi perang sudah berkecamuk, sholatnya diserahkan kepada masing-masing yang bersangkutan. Gimana caranya dia bisa sholat. Paham? Paham ya? Nah, alhamdulillah. Satu bab aja. Ini kaifiyatu sholatil khaufi. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Mulai habis maghrib tadi kita ngaji ilmu tafsir. Jadi saya tekankan sekali lagi ya, memang yang namanya ilmu tafsir tadi itu, pelajaran itu levelnya udah level tinggi. Maksud saya, kalau merasa keberatan tidak usah saya lanjutkan. Levelnya sudah S3 kalau kuliah.